Oke, terima kasih Dokter Afdi. Oke, selamat malam dokter-dokter sekalian. Perkenalkan, mungkin ada beberapa dokter yang belum kenal ya. Saya Dokter Aniza Devkatika Maharani. Saya praktik di dokter hewan pediatri dokter cucu Sunter. Gitu. Oke, boleh saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat, Dok, untuk Sudah, Dok. presentasinya? Oke deh. Oke. Oke, pada malam hari ini saya akan share sedikit nih tentang maternity di anjing dan kucing. Oke, nah untuk breeding anjing dan kucing tentunya ada 3 tahapan ya. Jadi ada mating, ada gestasi, ada partus. Nah, seperti dilihat pada gambar, nah ini ada contoh mating nih dari kucing maupun dari anjing. Lalu ada gestasinya nih, ada kebuntingannya. Jadi setelah perkawinan, ada pembuahan, lalu kemudian ada terbentuklah fetus gitu ya. Nah, selanjutnya ada tahapannya yaitu partus, yaitu kelahiran dari anak. Nah, untuk malam hari ini yang saya fokuskan adalah masalah dari gestasi. Oke. Nah, untuk mendeteksi gestasi, jadi pasti ada owner nih yang datang ke klinik gitu ya, dokter-dokter semua, jadi harus bisa nih untuk mendeteksi adanya kebuntingan di anjing maupun kucing. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa saya sampaikan. Nah, yang pertama ini bisa dari tingkah laku dari anjing kucing itu sendiri. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Lalu yang ketiga kita bisa melakukan ultrasonografi. Kalau misalkan memang belum ada, ya kita tidak lakukan tidak apa-apa. At least kita bisa memeriksanya dengan PE gitu ya. Nah, yang keempat ini radiografi, namun tetap hati-hati, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, yang kemudian ini hormon relaksin. Walaupun di Indonesia mungkin belum ada ya, jadi kalau di luar negeri itu sudah ada untuk tes kitnya hormon relaksin seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah tingkah laku. Jadi, tingkah laku kucing dan anjing ini dia akan berubah nih pada saat akhir masa kebuntingan. Jadi kalau awal-awal itu masih belum terlihat dengan jelas, tapi kalau sudah mendekati masa akhir kebuntingan dia akan jelas. Nah, gimana tanda-tandanya? Yaitu akan menjilat-jilat nih daerah perineumnya dan kelenjar susu dan juga ada perilaku nesting. Jadi, untuk, mengasah apa namanya, lantai, jadi, agar bisa mengerami dari anak-anaknya seperti itu. Oke, nah bisa dilakukan pemeriksaan fisik ya yang kedua. Kita juga bisa tahu nih berat badannya. Kalau misalkan pasiennya rutin, kontrol ke klinik gitu ya, atau misalkan, owner sering nih nimbang kucing ataupun anjingnya, tentunya ada penambahan berat pada anjing ataupun kucing yang sedang bunting. Nah, yang kedua itu adanya kemerahan atau penonjolan nih pada nipple-nya. Jadi pada kelenjar mamainya mulai terlihat dari hari ke-21 setelah dia kawin. Nah, untuk pembesaran dari kelenjar mamanya itu biasanya di akhir-akhir kebuntingannya itu sekitar hari ke-58 dan kolostrum ini bisa ada, bisa tidak, sekitar 7 hari terakhir kebuntingan. Tapi ada beberapa juga yang setelah dia lahir baru keluar ASI-nya. Ada juga yang sama sekali tidak keluar untuk ASI-nya, gitu. Nah, tentunya kalau misalkan pembesaran dari abdomen ini terlihat kalau anaknya banyak. Tapi hati-hati ya, kalau misalkan anaknya cuma satu, harus diperiksa lebih lanjut. Nah, selama 2 sampai 3 minggu terakhir masa kebuntingan, gerakan fetus ini dapat diraba nih. Kalau misalkan ada owner di rumah gitu, oh kayaknya sih ini bunting nih dok, aku raba kok ada gerak-gerak gitu ya. Jadi dokter juga bisa melakukan perabaan di daerah perutnya dan terasa ada gerakan, terutama saat posisinya lateral ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah gejala klinis. Nah, biasanya sih kalau di anjing ini ada morning sickness. Jadi beberapa ada yang vomit pada tahap awal gestasi. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba ada
anjing yang sedang bunting sekitar hari ke-30 itu mengalami muntah. Jadi mungkin saja yang memang karena perubahan dari hormonalnya sehingga menyebabkan adanya muntah. Kemudian dia juga bisa mudah lelah atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur, jadi mager lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada yang mulai malas makan nih, jadi sekitar hari ke-30 mulai menurun nafsu makannya, kemudian setelah itu dia akan meningkat nih nafsu makannya sekitar minggu ke-7 gitu. Oke, nah selanjutnya ini untuk para dokter bisa melakukan palpasi abdominal ya. Jadi kalau kucing waktu yang optimal pemeriksaan itu antara 21 sampai 25 hari setelah dia kawin. Jadi ini penting kalau misalkan di klinik dokter sekalian belum ada alat diagnosa penunjang seperti USG maupun X-ray gitu. Nah, ketika vesikel dari embrionya ini berdiameter 2,5 cm, ini bisa teraba gitu ya. Berapa jumlahnya nanti bisa diperkirakan. Kemudian hari ke-23 sampai 30 ini struktur dari kantong amnionnya, jadi gestational sac-nya ini akan berisi cairan bentuknya seperti bola yang tegang sehingga dapat mudah untuk dipalpasi. Nah, setelah hari ke-35 kawin, strukturnya ini menjadi memanjang yang tadinya bola-bola bulat, kemudian akhirnya memanjang, membesar dan jadinya agak lembek nih sehingga sulit untuk dipalpasi. Oke, nah ini untuk anjing, jadi ada pembesaran pada kornua uterin, biasanya pada 4 minggu ya, diameternya kira-kira 2,5 cm, bentuknya agak lonjong, kemudian pada 5 minggu berukuran 3 sampai 3,5 cm, berbentuk oval. Kalau misalkan disentuh dia agak-agak lembut gitu, nantinya dia akan bertambah cairan fetusnya sehingga akan sulit bagi kita untuk palpasi abdominal gitu ya, dan posisinya juga udah mulai ke ventral gitu. Nah, untuk palpasi abdominal ini memang tidak akurat menentukan jumlah dan tahu viabilitas dari fetusnya, jadi hidup maupun matinya kita juga tidak bisa tahu. Oke, yang selanjutnya adalah ultrasonografi. Nah, ini penting kalau misalkan sudah ada USG di klinik dokter sekalian gitu ya. Bisa menggunakan USG yang simple Doppler dengan B-mode maupun M-mode. Jadi kalau misalkan mau yang biasa mengukur kepala ataupun badan itu bisa menggunakan B-mode, kemudian untuk mengukur detak jantung bisa menggunakan motion mode. Nah, untuk frekuensinya ini tergantung dari besarnya anjingnya. Kalau misalkan anjingnya besar, frekuensinya harus rendah. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan anjingnya kecil, jadi frekuensinya tinggi. Jadi 5 sampai 10 MHz. Nah, untuk masa embrioniknya, jadi kelihatan nih bulat-bulat seperti gambar yang di bawah ini biasanya hari ke-21 sampai 23. Kelihatannya ada 3 kantong kebuntingan. Nah, untuk detak jantung anak bisa terlihat antara 24 sampai 28 hari. Nah, pemeriksaan awal sebaiknya sih sekitar 24 sampai 30 hari. Namun perlu dicek kembali ya, khawatir pada saat itu kita belum menemukan bentukan fetus gitu ya. Khawatir memang delay dari proses fertilisasinya sehingga akan mundur untuk tanggal jadinya seperti itu. Jadi harus cek kembali 7 hari setelah tanggal kawinnya gitu. Nah, untuk pemeriksaan USG ini memang sangat bisa untuk dilakukan hidup atau mati anaknya. Jadi untuk viabilitas fetusnya ini akan nampak seperti itu. Oke, nah apa yang didapat dari pemeriksaan ultrasonografi ini? Yang pertama, heart rate dari anaknya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pakai motion mode yang di gambar sebelah ya. Jadi apakah masih hidup, ada detaknya atau tidak. Nah, normalnya itu lebih dari 200 beat per menit. Jadi ini dilihat, di sini terlihat 230 beat per menit. Berarti kondisinya masih cukup oke gitu. Nah, yang kedua kita bisa ukur nih head diameter dari fetusnya ya. Seperti gambar di bawah nih ya. Kita bisa tarik garis. Nah, kalau misalkan kita tahu untuk head diameter, nanti akan terlihat dari estimasi nih kapan dia akan lahir seperti itu. Nah, kalau misalkan alatnya sudah ada hitungannya, jadi
benar-benar khusus untuk pet dog and cat gitu ya. Ini kita bisa lihat nih di bagian bawah ini estimasi dia umurnya itu 8W0D, jadi 8 weeks ya, sekitar 56 hari. Nah, estimasi kalau dari alat ini biasanya 65 hari, jadi kita biasanya hitung mundur sekitar 5 sampai 4 hari, jadi harus waspada gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah gerakan dari fetusnya. Jadi, apakah memang gerakannya itu masih cukup aktif anaknya atau sudah diam saja. Ini juga nanti bisa lihat apakah memang anaknya ini akan lahir atau masih lama gitu ya. Nah, banyaknya cairan amnion ini juga bisa dilihat dari USG dan bisa dijadikan parameter nanti kalau misalkan kucing ataupun anjingnya akan lahiran. Pastinya amnionnya akan semakin sedikit dan tipis sekali. Nah, kemudian posisi dari fetusnya. Nah, kalau untuk posisi ini, kita bisa tahu apakah nanti anaknya ini sungsang ataupun posisinya normal. Jadi kalau misalkan ada marker C-nya ini ya, jadi ini posisi dari transducernya yang ada tandanya itu, nah kita bisa lihat apakah memang searah dari jalan lahir atau kebalikannya nih dari jalan lahir gitu. Kemudian perkiraan jumlah fetus. Nah, memang sih kalau USG ini plus minus ya, jadi kita nggak bisa benar-benar pastikan jumlah pastinya itu berapa. Kalau misalkan masih dalam umur kebuntingan 1 bulan, itu masih bentuk kantong-kantong yang masih cukup bisa dihitung, itu mungkin masih bisa diprediksi. Cuma kalau udah anaknya banyak, apalagi anjing besar, nah, itu nanti kalau udah masa akhir kebuntingan agak sulit nih untuk perkiraan dari jumlah anaknya. Jadi kita bisa aja untuk infokan ke owner, oh kira-kira estimasi jumlah anaknya sekian gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan bisa lebih, karena kalau udah akhir kebuntingan pasti khawatir ada numpuk-numpuk nggak bisa kita lihat dengan jelas di USG. Nah, kemudian adanya kelainan bentuk ini juga kita bisa lihat di USG. Namun perlu hati-hati dan perlu teliti. Misalkan saja seperti ada kelainan cacat water puppy, itu sebenarnya bisa dilihat dari USG. Jadi ada bentukan dari anechoic di daerah krania, kepala, toraks maupun di daerah abdomen. Jadi tergantung dari water puppy si anaknya itu. Karena kan water puppy itu ada yang benar-benar full sebadan, ada yang kepala aja atau kaki aja, seperti itu. Oke, nah kemudian perkiraan umur dari kebuntingannya. Nah, kalau anjing, ini kalau saya pribadi lebih suka menggunakan 2 parameter ini ya. Jadi kalau kurang dari 30 hari, ini ada rumusnya. Jadi gestational age-nya itu 6 dikali panjang dari gestational sac diameternya. Jadi kita bisa ukur nih searah vertikal maupun horizontalnya ya. Jadi ada 2 parameter di sini. Kita bisa ukur ditambah dengan 20. Ini sih sampai saat ini sih masih cukup oke sih akurat hasilnya. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 30 hari, kita bisa hitung menggunakan head diameternya. Jadi kita bisa hitung dari kepala, jadi dari benar-benar dari telinga ke telinga atau ke mata, dari mata ke mata seperti itu. Ini kan ada mata ya orbitalnya, ini juga ada mata. Jadi kalau bisa benar-benar dari kepala itu terlihat tengahnya, jadi ada garis di antara kepala ini itu udah bulat, jadi harusnya sih aman gitu ya. Nah, rumusnya itu 15 dikali head diameternya ditambah 20 gitu. Nah, ini kalau misalkan owner info kapan kawinnya gitu ya. Tapi sebagai dokter kita juga harus bisa mengetahui nih, ini kira-kira umurnya berapa ya gitu. Jadi nanti kita lihat lagi. Oke, nah untuk kucing. Jadi kalau kucing ini ada banyak juga ya. Jadi ada 4, ada yang pakai gestational sac diameter untuk pengukurannya, ada yang pakai crown lamlek. Cuma kan kita agak susah ya menentukan posisi kita dapat posisi yang benar-benar satu badan dari kepala sampai ekor itu penuh. Jadi agak sulit sebetulnya untuk kita ngitung CRL. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang pakai GSD seperti itu.
Terus yang lebih dari 30 hari kita bisa pakai head diameter dari, besarnya kepala dan body diameter gitu, ini yang mudah. Kalau misalkan kurang dari 30 hari bisa dilihat ya untuk rumusnya emang agak, rumit gitu ya. Karena memang kalau kucing kan, banyak untuk, probabilitasnya. Jadi faktor pengalinya juga, untuk, apa namanya, nilainya juga agak sedikit rumit. Nah, untuk yang lebih dari 30 hari, bisa 25 dikali head diameter ditambah 3 gitu. Oke. Nah, ini untuk tampilan ultrasonografinya ya, berdasarkan waktunya. Jadi kalau misalkan ada owner yang datang ke klinik, ya dok ini hari keberapa ya? Nah, kita bisa lihat nih benar-benar ini kayak cheat-nya gitu ya. Kalau misalkan udah ada detak jantung, berarti ya sekitar 20 hari nih gitu. Kalau misalkan sudah ada pergerakan dari limnya, itu ini sekitar 33 hari. Kalau sudah ada terbentuk mata 35 hari, udah ada, apa namanya, ginjalnya nih, udah 39 hari, udah ada bentuk, tulang-tulangnya mungkin sekitar 42 hari. Jadi kalau bisa, ini dijadikan, bahan untuk pembelajaran kalau misalkan masih bertanya-tanya, "Oh kira-kira berapa ya?" Jadi kita bisa masukkan ke rumusnya setelah itu, gitu. Oke, nah selanjutnya adalah radiografi, seperti terlihat ya gambar di samping, ini posisi lateral-lateral. Nah, diagnosa, positif kebuntingannya ini melalui dari klasifikasi dari fetusnya. Ini terlihat ya, adanya, mineralisasi dari tulang belakang, ada tengkoraknya juga. Nah, minimal aman untuk fetus dan untuk induknya, dan kita bisa evaluasi nih, ini kira-kira, hari keberapa dan sudah, mulai mendekati kelahiran apa belum gitu ya. Yaitu minimal banget itu hari ke-45 kebuntingan, tapi saya sendiri lebih menyarankan itu sekitar 50 lebih. Jadi benar-benar seminggu ataupun 10 hari sebelum dia kelahiran, boleh kalau misalkan owner pengennya kelahiran normal nih dok di rumah. Jadi kan kita bisa lihat nih ya dari apa namanya tampilan radiografi jumlah pasti anaknya. Karena kalau misalkan apalagi terutama breeder ya, kalau breeder itu pasti akan menghitung nih jumlah anaknya nanti yang keluar apakah udah sesuai dengan hasil X-ray atau belum seperti itu. Nah, kenapa kok harus 45 hari? Karena memang pada saat itu sudah terbentuk dari pertulangannya. Nah, kalau sebelum 45 hari, khawatir nanti masih ada masa dari organogenesis dari fetusnya. Jadi perkembangan fetus itu masih berlangsung. Khawatir nanti bisa menyebabkan cacat di anakannya gitu. Nah, kalau misalkan kucingnya nggak kooperatif, gimana dok? Ya sudah, tidak usah dipaksa. Karena nanti kalau induknya stres, nanti bisa mengalami abortus seperti itu. Nah, apa yang didapat dari gambaran X-ray ini yang pastinya jumlah, posisi, dan ukuran dari fetus. Nah, ini kan terlihat ya di gambar radiografi ini ada 3 anak. Nah, posisinya ada yang normal, ada yang sungsang gitu ya. Nah, untuk ukurannya ini apakah bisa normal dok kira-kira? Ini bisa normal karena dari pelvisnya juga masih cukup nih untuk anaknya lewat gitu. Nah, disarankan sebaiknya memang puasa dan defekasi terlebih dahulu karena takutnya nanti bisa superimpos di penglihatan pembacaan dari radiografinya gitu. Nah, pengambilan radiografi bisa lateral-lateral posisinya ataupun ventrodorsal gitu. Oke, nah selanjutnya ini tampilan radiografi dari, perharinya. Nah, sebenarnya sih bisa saja dari 38 sampai 40, namun memang agak-agak samar nih, karena masih belum terbentuk dengan jelas dari mineralisasi, tulang-tulangannya gitu. Kalau misalkan sudah 45 lah at least 50 itu udah bisa untuk dihitung berapa anaknya, lalu posisinya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini hormon relaksin. Jadi sebenarnya relaksin ini adalah hormon peptida yang diproduksi oleh fetoplasenta, jadi dari plasenta anak gitu ya. Yang selain bersifat luteotrofik, dia juga bisa untuk pelunakan jaringan ikat fibrosa pelvis sebelum partus. Ini bisa dicek dengan menggunakan serum atau plasma, pakai tes kit, ELISA gitu ya. Nah, kapan ceknya? Biasanya sih hari ke-25 kebuntingan, jadi setelah ovulasi.
Kemudian, puncaknya itu hari ke-40 sampai 50. Nah, namun, di Indonesia masih belum ada nih masuk gitu ya, ini sebenarnya dari zoetis gitu ya. Nah, sebenarnya, sensitivitas dan spesifitasnya itu lumayan bagus, cuma kalau memang belum ada USG sebaiknya bisa menggunakan test kit ini. Cuma kalau udah ada USG ya lebih, bagus menggunakan USG seperti itu. Nah, kalau misalkan hasilnya itu negatif di awal, jadi pas hari ke-25 ini dicek ternyata, negatif. Nah, itu perlu diuji ulang, sekitar seminggu, karena memang mungkin, kadar dari reaksinya ini masih belum mencapai dari, titernya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah durasi kebuntingan di anjing. Nah, untuk anjing ras kecil ini memang agak bervariasi ya, 59 sampai 63. Sebenarnya untuk ras Chihuahua itu bisa saja 58. Untuk ras Bison itu bisa hari ke-59 sudah mulai untuk gejala partus gitu ya. Nah, untuk ras Bulldog maupun English Bulldog, French Bulldog itu biasanya memang kecenderungan bisa mulai dari hari ke-59, seperti itu. Nah, anjing ras besar ini mulai dari 62 sampai 65. Jadi memang ada perbedaan ya dari anjing ras kecil maupun anjing ras besar. Nah, variasi ini akibat dari umur oositnya dari spermatozoanya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dicek benar-benar dari lonjakan LH-nya dari masa ovulasi maupun dari fertilisasi bisa saja dihitung. Jadi kurang lebih plus minus 65 gitu ya untuk yang dari LH-nya, kemudian ovulasi plus minus 63, lalu fertilisasi itu plus minus 60 gitu. Nah, biasanya kalau ukuran fetusnya itu sedikit atau satu gitu ya, itu biasanya akan lebih lama berada di dalam uterusnya. Jadi akan telat untuk lahir dibandingkan dengan yang anakannya banyak. Jadi kalau banyak anak biasanya lebih banyak, lebih cepat untuk dia men-trigger terjadinya partus seperti itu. Jadi hati-hati kalau anaknya cuma satu, khawatir kortisolnya ini nggak cukup nih untuk menggerakkan si induknya untuk proses kelahiran seperti itu. Jadi harus diwaspadai benar-benar kalau ada anak satu wajib untuk cek USG berkala karena khawatir anaknya ini bisa drop kapan saja. Karena memang kalau dari USG kadang kan owner minta, wah ini kapan dok, anaknya cuma satu nih, masa harus sesar gitu. Kebanyakan memang harus sesar ya, jadi induknya tidak ada gejala. Tapi ada juga yang anaknya cuma satu, itu bisa partus normal. Tapi kebanyakan berujung di sesar gitu. Oke, nah ini untuk durasi dari kucing, jadi sekitar 60 sampai 67 hari. Jadi range-nya relatif lebih lama ya. Nah, untuk karakal dan serval ini sempat juga datang ke klinik, saya pernah USG di sekitar 71 sampai 74 hari. Nah, variasi ini juga sama dari umur oositnya maupun spermatozoanya. Sama juga ya, jadi kalau misalkan fetusnya itu dalam 1 liter ukuran atau jumlahnya cuma satu, pasti dia akan relatif lebih lama fetusnya dibandingkan dengan jumlah fetus banyak. Gitu. Oke, nah untuk prediksi partus nih, pasti kan owner bakal tanya ya, "Tuh kira-kira kapan nih Dok, anjing sama kucing saya lahiran?" Gitu ya. Nah kalau misalkan tersedia progesteron di klinik dokter-dokter sekalian, boleh nih dicek gitu ya. Memang sih harganya relatif lebih mahal ya, cuma kalau misalkan ada atau belum ada buat pengetahuan saja. Jadi rata-rata partus itu hari ke-65, jadi plus minus nih dari lonjakan LH-nya. Oke, nah konsentrasi, progesteronnya itu sekitar 4,5 nanomol per liter atau sekitar 1,5 nanogram per mililiter. Nah, biasanya kita pakai yang nanogram per mililiter. Kemudian ada juga perubahan dari tingkah lakunya, nih perlu dijelaskan juga ke owner, sering berbaring, menyendiri, mencari perhatian. Ini biasanya kalau yang deket banget nih sama owner, jadi kalau manja, biasanya minta sering dipangku atau minta tidur bareng gitu ya. Terus keluar ASI, ini juga salah satu tandanya. Nggak mau makan, dia gemeteran tremor, nafasnya mulai penting-penting, gelisah.
Biasanya sih kalau udah seperti ini ya dia akan menunjukkan, perilaku nesting ya, 12 sampai 24 jam sebelum kelahiran. Oke, nah selanjutnya dari gejala klinis, ini juga bisa adanya relaksasi dari pelvisnya. Walaupun kita nggak bisa lihat secara langsung ya, jadi gerakan dari pelvis ini dia mulainya itu perlahan-lahan, jadi nggak yang langsung kontraksi. Kalau kontraksi kan kita bisa lihat dengan jelas ya. Jadi otot abdominal dan daerah perineal ini bisa mengalami kontraksi dari peningkatan hormon relaksinya seperti itu. Lalu yang penting juga ini kalau misalkan owner yang punya termometer, boleh di-sounding gitu ya, tolong dicek-cek Bu suhu tubuhnya, apakah ada penurunan atau tidak. Nah, penurunan suhu tubuh ini sebenarnya akibat dari penurunan progesteron secara, mendadak gitu ya. Di sekitar 36 sampai 37,5 derajat Celcius, biasanya 8 jam sebelum dia partus. Jadi harus siap-siap nih kalau suhu tubuhnya sudah mulai turun. Nah, 10 sampai 14 jam setelah penurunan suhu itu konsentrasi dari progesteronnya itu kurang dari 2 nanogram per mililiter. Jadi kalau udah rendah progesteronnya juga harus hati-hati nih, berarti udah mulai tanda-tanda untuk partus. Biasanya kita juga recheck temperaturnya 1 sampai 2 jam saat suhu tubuh itu turun. Oke, nah selanjutnya untuk progesteron akhir dia di kebuntingan, jadi awalnya ini kan tinggi ya, bisa sampai 6 nanogram per mililiter. Biasanya sih 4 sampai 5. Kemudian dia akan turun 2 nanogram per mililiter. Nah, akan lahir rata-rata ya sekitar 24 jam atau paling cepat 8 jam kemudian. Nah, untuk diagnosa imaging-nya menggunakan ultrasonografi atau radiografi. Cuma yang pasti, yang jelasnya sih ultrasonografi. Gimana tandanya? Yaitu kalau detak jantung anaknya itu sudah mulai turun di bawah 200 beat per menit, lalu kantong amnionnya sudah mulai sedikit tipis sekali. Jadi anaknya sudah tidak bergerak, jadi udah stuck diem. Lalu untuk kepalanya juga sudah mendekati dari jalur lahir. Itu juga, tanda-tanda dari anaknya akan partus gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat tuh dari, lambungnya, apakah memang sudah besar terisi dengan cairan lambung atau makanan gitu ya, atau, dari VU-nya, kantong, urinnya gitu. Oke. Kemudian ini saya berikan kasus maternity yang kebetulan, sempat terjadi di klinik ya. Oke, nah yang pertama ini adalah Bison. Jadi dia ini kawinnya akhir Juli. Memang sebenarnya sih nggak mau di-breeding ya, jadi cek untuk datang ke klinik, ini sebenarnya memang, masa estrus nggak sih Dok, gitu ya. Jadi memang pada saat waktu itu memang lagi estrus, jadi kita lakukan sitologi vagina, cuma saya nggak tampilkan di sini, kayaknya saya nggak lupa ngefoto gitu ya. Nah, sebelumnya umur 1 tahun, jadi sebelumnya itu sudah pernah partus, jadi memang kawin dini nih, jadi pas umur 8 atau 9 bulan kalau nggak salah itu sudah partus, anaknya 1 dan sesar gitu ya. Nah, Agustus akhir kemudian cek ke klinik, ternyata di USG confirm ada 3 bakal dari fetusnya gitu ya. Jadi ada 3 buletan untuk, gestational sac-nya itu dan ada, embrionya gitu ya. Kemudian September awal datang untuk kontrol ulang. Sebenarnya sih nggak ada cairan ataupun discharge yang keluar dari vagina, namun nafsu makannya memang sudah mulai males gitu ya, dan biasa aja nggak ada, apa namanya, gejala yang spesifik gitu. Nah, kemudian waktu itu saya USG dan saya PE terlebih dahulu, anehnya kalau anaknya 3 itu pas waktu Agustus ya untuk dicek, kok abdomennya itu nggak tambah membesar, harusnya kalau anaknya 3 paling nggak perutnya sudah membesar gitu ya. Suhunya juga normal, nggak ada pucet, nggak lesu, jantung sama parunya juga oke. Nah, saya USG terlampir, nah terlihat nih dari, apa namanya, kantongnya itu di dalamnya berisi, seperti, apa namanya, hipoekoik ya gitu, dan tidak ada detak jantung, kepala, maupun badan dari anak. Ini saya, eee,
cek untuk ukurannya sekitar 2,9 cm. Nah, yang kedua ini juga di dalam rahimnya, seperti itu. Nah, kebetulan owner juga dokter gitu ya, dokter, umum. Jadi, dokter umum itu anaknya dan, ibunya itu dokter spesialis pediatrik gitu untuk anak, kemudian memang, nggak mau di-breeding lagi nih, ya udah saya sarankan untuk steril. Karena khawatir anaknya ini yang tadinya memang ada anaknya 3 ekor itu dan memang di USG, khawatir tidak berkembang dan, meninggal di dalam, khawatir juga bisa, menyebabkan infeksi. Nah, kemarin memang tidak sempat untuk ambil darah, preoperasinya, jadi memang udah langsung dipuasakan dan langsung diambil tindakan seperti itu. Nah, saat dibuka, jadi kita lakukan ovarian hysterectomy. Nah, lihat pada gambar ya, ini bentukan uterusnya. Nah, waktu dibuka nih ada 3 bakal fetusnya nih, yang hitam-hitam, udah bentuknya lumpur semua nih si dalam dari uterusnya gitu ya. Jadi mungkin aja sih memang tidak berkembang dan kemudian meninggal, bisa maserasi di dalam uterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, dititip 1 hari di klinik, kemudian kita cek darah nih. Nah, terlihat adanya leukositosis ya, jadi infeksinya, 3 kali lipat nih dari range normalnya. Untuk, RBC-nya masih oke, trombositnya juga masih oke, namun albuminnya turun. Nah, memang sih khawatir sepsis ya kalau kondisi seperti ini. Jadi, untuk treatment-nya kita berikan endotoxasin 5 miligram per kilogram berat badan sehari 2 kali, karena albuminnya turun, kita juga kasih orbimin. Kemudian untuk stop pendarahannya, kami menggunakan tranexamic acid 10 miligram per kilogram berat badan 2 kali sehari. Kemudian vitaminnya bisa menggunakan antikobat, lalu anti radang Nutrisam, dan untuk NSAID-nya kita kasih Carprofen 2,2 miligram per kilogram berat badan sehari 2 kali, seperti itu. Oke, nah untuk yang kasus kedua, nah ini ada kucing mix datang dengan keluhan itu abortus nih 1 ekor pada subuh-subuh. Jadi datang itu siang lah ke klinik gitu ya. Nah, status vaksinasinya baru 1 kali, kemudian umurnya 1 tahun, ada fleas juga, namun nafsu makannya masih oke. Nah, saat itu saya cek untuk fesesnya ditemukan telur cacing ankylostoma gitu ya. Nah, USG kita cek lagi nih, oh ternyata masih ada 2 ekor nih di dalam uterusnya. Lalu bagaimana nih? Apakah memang harus dikeluarkan atau tetap dipertahankan di dalam gitu ya? Nah, kira-kira itu umur kebuntingannya plus minus 50 hari. Jadi harus diwaspadai ya kalau misalkan memang belum waktunya lahir, khawatir nanti kalau lahir ya anaknya akan prematur atau abortus seperti itu. Oke. Nah, ternyata akhirnya keluar lagi nih kantong dari ketuban amnionnya nih ya, gitu ya. Jadi keluar kantong ketubannya, USG juga detak jantung anaknya mulai lemah, kemudian kita kasih infus untuk keringat dextrose-nya dengan dosis 50 miligram per kilogram berat badan secara IV. Lalu kita harus keluarkan nih anaknya, jadi kita suntik oksitosin dengan dosis 5 IU, IV slow ya dok ya. Nah, untuk, selanjutnya kita tunggu apakah memang ada kontraksi atau tidak nih di kucing tersebut gitu ya. Nah, keluar anak pertama 5 menit setelah injeksi, nah syukurnya keluar anak kedua nih 20 menit kemudian gitu ya. Nih, kucingnya lagi jilat-jilat area perineumnya gitu. Nah, ini terlihat juga anaknya masih, agak botak ya, jadi sekitar 50 harian masih belum banyak rambut yang tumbuh seperti itu. Kita cek lagi USG-nya kosong gitu ya. Nah, untuk treatment-nya karena memang kenapa sih sebenarnya kok kucing ini bisa abortus gitu ya? Kemungkinan besar sih dari, kecacingan parahnya itu. Jadi memang saya cek banyak sekali telur dari ankylostomanya. Jadi untuk treatment-nya kalau memang sudah keluar semua si anak-anaknya ini, kita bisa kasih pilihan nih ya. Jadi bisa pakai albendazole 50 miligram per kilogram berat badan, bisa pakai Pyrantel, bisa pakai Selamectin ataupun Moxidectin. Nah, karena tadi ada fleas, sebaiknya sih saran saya menggunakan Selamectin gitu, yang aman juga gitu ya. Kemudian untuk, mencegah adanya, infeksi di, uterusnya, saya berikan amoxicillin
12,5 sampai 20 mg per kilogram berat badan sehari 2 kali. Nah, kemudian saya berikan metilbromid injeksi. Jadi kalau misalkan di klinik dokter sekalian ada, ini lebih bagus untuk injeksi. Jadi dosisnya ini 9 kilo itu 0,1 mili. Jadi kalau misalkan kucingnya 2 kilo, kita hanya kasih sedikit nih, 0,02 mili. Nah, boleh dikasihnya sehari 1 kali, kemudian selanjutnya kalau kondisinya sudah stabil, boleh per oral gitu ya. Nah, ini saya berikan untuk dosis dari per oralnya. Kalau misalkan lebih dari 10 kilo ini bisa 1 tablet, jadi 0,125 mili. Kemudian kalau 5 sampai 10 kilo bisa setengahnya, kalau di bawah 5 kilo bisa seperempat tablet gitu. Oke. Sepertinya sudah cukup untuk sharing saya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun ada yang mau didiskusikan, boleh silakan saja. Saya kembalikan lagi ke Dokter Afi. Terima kasih. Baik, Dok Niza, terima kasih atas materinya ya, luar biasa. Ini insightful banget buat kami semua di sini. Ternyata ini juga ada peserta yang dari YouTube nih, Dok. Tadi di udah ada pertanyaan. Tapi sebelum kita ke sesi Q&A, Dokter Niza boleh istirahat dulu sebentar, minum-minum dulu. Karena tadi udah nyampein materi ya. Oke. Dari 100 peserta nih mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaannya langsung. Boleh ya, Dok Nisa ya? Boleh, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja sambil diskusi. Oke. Mungkin ada, boleh raise hand buat yang mau bertanya. Karena nih pertanyaan baru ada tercatat, baru ada satu nih, Dok, dari YouTube. Kalau ada kasus-kasus boleh Dok, kalau mau di-share gitu ya. Ini udah ada, Dok. Kita tampung dulu ya dari Dokter Dwiana Hayati. Oke. Oke, untuk sesi tanya jawab akan di-lead oleh Dokter Suwardi. Dokter Suwardi sudah online? Hadir, Kak Afdi, Dokter Afdi hadir. Oke, boleh Halo Dok di-spot. Niza, selamat malam. Halo Dok, apa kabar? Lama Baik, tak alhamdulillah. berjumpa. Sebentar. Dokter Suwardi, mohon maaf, ini Dokter Nizanya dari Indonesia ya, jadi pakai bahasa Indonesia, Dok, bukan bahasa Arab. Oke. Ini udah lama ketemu, sekarang ketemunya di Dokter B ya. Dokter Niza, gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuma satu angkatan loh, gimana sih ya? Iya. Iya, oke. Buat Nisa, paling di share screen aja ya untuk pertanyaannya ya. Oke, Dokter Suwardinya boleh di spotlight ya. Boleh. Nah, ini. Oke. Ini ada satu pertanyaan ini dari YouTube ya. Saya coba bacakan. Selamat malam dok, saya ada kasus kucing, sekitar umur 4 tahunan. Klien baru beli, waktu dicek muncul tanda kebuntingan seperti puting membesar, abdomen membesar, perabahan juga terasa, teraba uterus membesar dan keras. Akan tetapi ketika 2 minggu berikutnya, kucing tersebut sakit dan diopname, badannya terus kurus dari 3,2 menjadi 2,5. Terus saya palpasi tidak ada yang teraba. Saya masih sanksi ini bunting atau false pregnancy. Makasih dok atas jawabannya. Oke, Nah ini terima kasih ya, pertanyaannya Dokter Ani ya. iya dari Dokter Anis Siti. Oke, nah Silahkan dijawab dok. memang sih kalau diagnosa gebuntingan paling bagusnya ya menggunakan ultrasonografi sih. Jadi memang tahu banget apakah memang ada
janinnya atau enggak, anaknya hidup atau enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak ketemu anak, ya kita bisa lihat uterusnya dalam kondisi bagus atau enggak. Jangan-jangan ada infeksi dari rahimnya, bisa piometra, hemometra, atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan nggak punya USG memang agak sulit sih gitu ya. Kalau untuk perabaan dari abdomen yang tadi saya infokan memang di hari ke-30 lah gitu ya. Kalau uterusnya sudah membesar dan keras kan bisa saja ya bukan anak yang di dalam, bisa saja memang ada radang nih di uterusnya, itu bisa terjadi. Apalagi 2 minggu selanjutnya kucingnya ini sakit nih di opnam. Apakah memang ada pengambilan darah gitu ya. Jadi kita bisa lihat apakah ada infeksi atau tidak. Nah, kalau dipalpasi terus itu nggak ada apa namanya perubahan misalkan ya terus seperti itu, ya khawatir saya kira sih mungkin itu infeksi sih dari rahimnya. Karena sudah ada puting membesar, abdomen membesar, itu bisa jadi salah satu tanda adanya infeksi rahim. Jadi kalau piometra itu bisa keluar ASI juga loh dok gitu. Jadi pasiennya akan mengarah karena kan dia merasa dia lagi hamil gitu ya, jadi progesteronnya akan tinggi gitu. Pasti juga akan mengeluarkan ASI seperti itu. Kalau untuk pas pregnancy itu sebenarnya juga ada untuk pengeluaran ASI, tapi kalau dari USG rahimnya itu nggak terlihatan terlalu membesar, jadi masih dalam kondisi normal. Mungkin kalau di USG agak hyperechoic sedikit, tapi dalam ukurannya masih range normal. Itu nanti kita bisa treatment menggunakan apa namanya sediaan untuk cabergoline, jadi untuk stop ASI, karena pasti kalau ASINya terus keluar nanti akan menyebabkan masalah yang berlanjut seperti itu. Tapi kalau sudah ada sakit harusnya sih dilakukan pengecekan darah ya dok ya. Aku takut infeksi aja sih kucingnya. Gitu dok. Oke, semoga menjawab ya untuk Dokter Ani Siti. Sayangnya tidak di sini ya Dokter Aninya ya, dari YouTube nontonnya. Semoga puas dengan jawabannya, insya Allah ya. Next pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dari Dokter Hewan Dwiyana Hayati. Izin bertanya dok, untuk kasus abortus, apakah semua janin akan abortus atau ada kemungkinan ada yang bisa dipertahankan? Oke, nah kalau abortus kita harus tahu dulu sebetulnya abortusnya ini karena apa? Apakah memang ada penyakit lain yang apa namanya mengindus dia untuk abortus? Apakah memang pure dari progesteronnya yang nggak stabil nih gitu ya? Kalau misalkan di anjing kita bisa coba sebetulnya ya dengan sediaan terbutalin, jadi antagonis dari reseptor beta adinergic ya itu bisa digunakan oral maupun susutan 0,01 mg per kilo setiap 6 jam. Tapi harus dihentikan nih saat dia 48 jam sebelum partus. Tapi baiknya harus cek kadar dari progesteron dulu dok. Takutnya nanti progesteronnya terlalu tinggi, dia nggak jadi partus-partus nih, jadi prolong banget nih masa kepentingannya seperti itu. Jadi memang agak-agak riskan sih kalau untuk mempertahankan anak, ya kalau nggak mau pakai sediaan khusus ya harus rajin untuk cek USG sih, khawatir nanti anaknya bisa abortus tiba-tiba seperti itu. Cuma kalau di kucing belum bisa ya, kalau di anjing mungkin bisa dicoba dengan terbutalin gitu. Oke, cukup menjawab ya untuk pertanyaan kedua ini. Kemudian untuk selanjutnya kita next ke pertanyaan ketiga dari Dokter Hewan Sabrina Haisa. Dok Niza ingin tanya, apakah masih diperbolehkan untuk injeksi oksitosin untuk yang kedua kali? Jika setelah injeksi pertama belum ada respon, apakah jika tidak ada respon dari injeksi oksitosin pertama, tidak ada respon, apakah baiknya disesar? Terima kasih dok. Oh, Jadi boleh 2 kali apa enggak gitu dok? oke, thank you nih pertanyaan dari Dokter Sabrina. Ini Dokter Sabrina ini kan teman seangkatan bukan sih? Ya. Iya, iya ini teman seangkatan. Oke, oke, oke. Boleh ditampilin lagi nggak dok tadi? Kok kayaknya Oh, ke close ya. ke kelas. Minta tolong nih di share screen lagi.
Oke, tadi masalah oksitosin ya. Jadi Ya. sebelum kita ngasih oksitosin kan kita harus palpasi per vaginal dulu nih. Apakah memungkinkan anaknya ini bisa keluar secara normal atau tidak? Jadi apakah udah keraba dari kepala atau kantong dari ketubuhan anaknya seperti itu. Nah, kalau mau dicoba, oh ternyata apa namanya pembukaannya cukup oke nih dari besar kepala anaknya. Lalu kita bisa coba nih untuk injeksi oksitosin. Nah, injeksi oksitosinnya juga harus diperhatikan ya, karena kalau misalkan terlalu banyak, nanti khawatir kalau anaknya juga banyak kan kita harus injeksi terus-menerus nih. Kalau misalkan induknya ngedennya nggak optimal gitu, jadi harus dikit-dikit dulu untuk pemberian dosisnya. Kalau yang pertama udah ditunggu selama 30 sampai 60 menit nggak ada tanda-tanda, boleh kalau mau coba sekali lagi. Tapi kita harus cek USG. Jadi kita rutin USG apakah detak jantung anaknya masih cukup oke nggak di dalam kandungan. Khawatir kalau misalkan detak jantungnya mulai lemah, ya untuk menyelamatkan babynya, anaknya, ya kita juga harus sesar seperti itu, gitu. Cuma kalau detak jantungnya masih oke, kita bisa 2 kali suntik dulu, lihat kondisinya. Kalau nggak ada kontraksi, ya baiknya sesar sih dok. Gitu. Kalau masih ada kontraksi, nah khawatirnya anaknya ini posisinya nggak sejalur dengan jalur lahir nih. Apakah kepalanya agak menekuk atau dia bablas di apa namanya jalan lahir yang sebelahnya, kan ada beberapa kasus yang seperti itu, harusnya dia keluar melalui serviks tapi dia malah masuk ke uterus sebelahnya gitu. Itu sih dok. Oke, nah itu untuk pertanyaan ketiga ya barusan. Jadi begitu, semoga menjawab. Ini masih ada pertanyaan banyak nih, Dok Nisa. Masih siap ya, masih kuat ya? Aman Belum aman ngantuk kan? aman dok. Aman, oke, oke, oke. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Gitu. Jadi tadi tentang oksitosin itu dikit-dikit dulu ya, berarti ya dok ya. Ya, Tidak langsung semua, tidak langsung banyak gitu. Nah, kalau sungsang itu bisa disuntik oksitosin nggak dok itu? bisa aja kalau mau dicoba, tapi nanti saat dia keluar kita harus bantu untuk traksinya. Jadi kita bisa akalin nih. Jadi kan harus keluar ekornya dulu, lalu kaki belakangnya. Nah, kalau posisi kakinya itu nyangkut kan nggak bisa nih untuk keluar. Jadi kita harus congkel dulu tuh. Jadi kita aturin, kita masukin tangan, kita congkel si kakinya gitu. Biar posisinya lurus. Oke. Ada triknya sih memang. Benar, memang harus jam terbangnya ya panjang ya. Jadi nggak bisa. Ya, terima kasih banyak, ini udah mau sharing pengalaman yang berharga buat kita semua ya. Semoga bermanfaat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah siap? Nisa, boleh di-share screen lagi. Bentar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat ini dari Hana Pujiati. Malam dok, izin bertanya. Untuk waktu sesar yang paling tepat jika anjing kawin berkali-kali, yang dihitung tanggal yang awal atau akhir dok? Karena kadang dari tanda-tanda kelahiran tidak tampak. Sedangkan dari USG kadang juga berbeda-beda selisih waktu perhitungannya. Terima kasih dok. Nah ini boleh dijawab, Ini silahkan dok kayaknya Nisa. kasus yang umum ya, jadi bingung nih kawinnya berkali-kali nih dok gitu. Jadi kapan nih waktu untuk sesarnya gitu ya? Oke, nah kalau kawinnya berkali-kali kita harus hitung nih secara manual dari dia pertama kawin sampai selesai kawin. Sebetulnya itu kunci sih, karena kita dapat anamnesa dari owner yang jelas gitu ya. Kita hitung nih semuanya. Jadi misalkan dia 3 kali kawin, ya kita hitung apakah memang misalkan hari ke 56, 58 sama 60. Jadi kan kita punya data ya gitu. Lalu kita cocokkan ke USG-nya, dari diameter kepalanya. Kita cocokkan, matching nggak nih dengan tanggal dia kawin. Nah, biasanya matching dok, gitu ya. Jadi ada beberapa apa namanya yang sama gitu ya. Nah, kalau misalkan beda, biasanya karena kepala anaknya kecil, karena kawinnya sama anjing kecil, atau karena anaknya banyak, jadi kecil-kecil nih. Itu juga agak menyulitkan kita untuk
tahu kapan bisa disesar. Tapi yang pastinya emergensi untuk sesar itu kalau detak jantungnya sudah di bawah 150, itu benar-benar udah langsung harus dikerjakan sesar. Kalau masih 160, 170, mungkin bisa normal kalau palpasinya oke, kontraksinya bagus gitu ya. Cuma kalau misalnya udah HR-nya udah di bawah 150, udah wajib harus disesar gitu. Nah, kalau nggak ada tanda-tanda, ini gimana dok? Memang bagusnya lagi cek progesteron sih dok. Kalau sudah di bawah dari 2 nanogram per mililiter, udah itu tinggal nunggu waktu lah untuk dia lahiran seperti itu. Cuma kan kita harus sounding ke owner juga ya, karena biayanya juga relatif tinggi. Tapi kalau lebih murahnya ya harus cek berkala untuk USG gitu. Sama dicocokkan dari besar kepala dan tanggal dia kawin. Gitu dok. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan dari Hana Pujiati ini. Kemudian untuk thank you dok katanya dari Hana Pujiati. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih banyak dok ya. Siap-siap aja. Oke, ini dari Gadis Hendiana. Malam dok, kenalkan saya dokter hewan Gadis. Izin bertanya, kemarin saya ada pasien kucing umur 3 tahun. Beranak 4 ekor, yang 3 ekor selang di usia 3 minggu anaknya mati dengan kondisi perut membesar dan lemah. Sisa anak 1 ekor sehat, anaknya yang lain usia 1 tahun mengalami perut membesar, suspek FIP. Mau bertanya dok, apakah induknya ini bisa membawa FIP dan ditularkan ke anaknya ketika bunting? Terima kasih dok. Oke, jadi induknya ini udah terkonfirmasi FIP atau belum nih dok? Nah ini gimana? Coba kita lihat di chat. Eh, Apakah baru Jadi suspek sepertinya ya masih ini? suspek ya gitu ya. Iya. Kalau misalkan dia suspek FIP, harusnya sih dia nggak akan bisa bunting sih dok. Jadi karena memang udah ada apa namanya sakit gitu ya, harusnya dia nggak bisa untuk perkembangan dari janinnya. Pasti janinnya akan lemah atau malah abortus, biasanya seperti itu. Kalau misalkan anak-anaknya ini bisa ngebawa dari induknya, itu bisa saja sebetulnya. Cuma kalau induknya sudah menunjukkan gejala, harusnya nggak bisa bunting. Cuma kalau induknya masih belum menunjukkan gejala, itu bisa saja diturunkan dari induknya gitu. Apalagi kalau ini kan sudah 1 tahun ya, jadi memang sudah besar si anaknya gitu ya. Si anaknya sudah besar, kalau FIP kan memang ditularkannya dari saliva, gigitan, seperti itu kan. Dari apa namanya, dari apa namanya, cairan dia BAB juga bisa, karena kan bisa saja dari coronavirus awalnya, seperti itu. Kalau ada gejala-gejala diare mungkin bisa aja sih dari ditularkan dari litter box-nya. Gitu sih, Dok. Cuma harus dikonfirmasi lagi sih, apakah memang si induknya ini sudah ada untuk FIP-nya atau belum. Karena kalau wet kan bisa diraba ya dok ya, diundulasi, ya, dipalpasi. Kita bisa USG juga. Tapi harusnya kalau sudah wet, FIP-nya nggak akan bisa hamil dok. Gitu. Kalau kering, kalau dry FIP-nya itu mungkin bisa, cuma probabilitasnya untuk dia jadi anak agak sulit juga seperti itu. Karena dia juga udah nggak akan mau untuk kawin gitu sih. Paling harus cek coronavirus dok. Kan coronavirus next-nya kan ke FIP ya, bisa saja terjadi gitu. Oke. Semoga menjawab ya untuk dokter hewan Gadis ini atas jawabannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini yang ke-6. Oke, dari Merly. Dok, izin bertanya, apakah untuk kucing Persia, jarak antar kelahirannya dari kucing 1 ke kucing 2 memungkinkan sampai 1 minggu, katanya. Jika anak pertama lahir dalam kondisi prematur, apakah sebaiknya anak kedua segera disesar atau ditunggu sampai umur kelahirannya jika hasil USG terbilang masih normal? Seperti itu, dok. Terima kasih. Oke, ini mirip-mirip kayak yang prematur tadi ya dok ya. Kalau Ya. kucing itu sebenarnya bisa sampai 1 hari. Misalkan hari ini lahiran normal nih, oh ternyata besok bisa keluar sendiri nih anaknya, seperti itu.
Cuma kalau 1 sampai 1 minggu agak jarang sebetulnya, jarang banget terjadi. Kemungkinan sih kalau sudah keluar 1 abortus 1 gitu ya, pasti kan kadar progesteronnya itu juga sudah turun. Serviknya itu udah kebuka, Dok, gitu. Jadi khawatir malah nanti bisa infeksi, jadi bakteri bisa masuk ke dalam si uterusnya, nanti malah resiko lagi. Jadi bisa aja nanti malah infeksi dari rahimnya. Kalau saran saya, kalau udah keluar 1 prematur, harus dicari tahu, Dok, apa penyebabnya. Bisa saja penyakit viral gitu ya, bisa saja, penyakit dalam gitu ya untuk, abortusnya. Bisa aja kayak tadi parasit gitu, itu bisa untuk abortus seperti itu. Atau memang kucingnya ini sering lompat-lompat, banyak gerak, aktif banget, itu juga bisa abortus gitu. Kalau, mau ditunggu apakah dia bisa lahir nantinya gitu ya, tetap saran aku mending dititip di klinik dan dilakukan cek USG berkala. Karena khawatir nanti anaknya ini detak jantungnya lemah, mungkin bisa keluar sendiri, itu lebih bagus, gitu ya. Kalau misalkan nanti harus sesar, kita juga harus lihat nih kondisi dari rahimnya. Seberapa lamakah si serviks ini sudah kebuka dan menyebabkan, bakteri bisa masuk dan menginfeksi dari si rahimnya tersebut, gitu. Khawatir sih kalau udah terlalu lama, apalagi seminggu ya, Dok, ya, itu bisa aja sih, jadi anaknya ini meninggal akibat dari bakteri yang dari luar bisa masuk ke dalam rahim, gitu. Kalau USG-nya masih normal, ditunggu aja nggak apa-apa sampai dia, bener-bener cukup untuk dilahirkan gitu ya. Cuma jarang sekali sih, Dok, pasti sih, anaknya bisa meninggal di dalam atau tiba-tiba lemah. Jadi kalau seperti itu ya harus segera disesar. Khawatir nanti malah menginfeksi dari induknya, gitu, Dok. Oke, cukup jelas ya ini penjelasan dari Dok Niza, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya saya bacain dari chat ya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari mana ya barusan ya. Sebentar Dok, mohon maaf. Ini oke. Ini ada pertanyaan dari Dokter Hewan Dea Amiranitya. Selamat malam Dok, izin bertanya. Waktu itu ada kasus kucing datang dengan anak yang menggantung di vulva katanya. Nah, berdasarkan cerita owner, si anaknya ini udah ngegantung selama 3 hari dan sudah mengeluarkan bau. Tetapi ownernya itu menolak untuk di OH. Nah, jadi hanya pengeluaran manual aja dan pemberian obat seperti antibiotik, penghenti darah, dan lain-lain. Pengobatan dan tindakan apa saja sekiranya yang tepat untuk kasus seperti ini? Di samping OH tadi ya dok ya, karena ownernya kan nggak mau tuh di OH. Iya. Nah, gitu. Silahkan dok. Iya, memang harus edukasi ke owner ya, Dok, ya, yang pertama. Jadi kemungkinan-kemungkinannya apa yang bisa terjadi nih, kalau misalkan kita nggak melakukan OH gitu. Kalau, OH aja nggak mau apalagi cek darah ya, Dok, ya, gitu. Pasti kita akan jelaskan, infeksinya pasti akan tinggi, karena, sumber dari bakterinya itu ada di dalam si uterusnya. Kalau misalkan nggak diangkat, ya pasti nanti akan menyebabkan induknya lemas, nggak mau makan, bisa meninggal, seperti itu. Sebenarnya kita juga bisa ngintip buat USG gitu. Jadi USG bentar aja untuk rahimnya. Apakah memang rahimnya ini menebal, sudah berisi dari cairan radangnya, jadi kan kelihatan ya adanya hipoekoik gitu. Atau sudah anekoik, jadi adanya darah ataupun adanya pus gitu ya di dalam rahimnya gitu. Karena takutnya nanti kalau kita nggak treatment, kita nggak obatin, nanti bisa berkembang jadi piometra di kemudian harinya, gitu. Tetap dijelaskan inform consent-nya, tanda tangan di atas kertas gitu ya, materai ya dok ya. Khawatir nanti ownernya datang lagi dan menyalahkan dokter, jadi hati-hati saja. Nah untuk treatment-nya, kalau misalkan seperti itu, bisa di-spool pelan-pelan dok. Jadi kita bisa bersihkan dari luar, menggunakan kateter gitu ya, atau kalau misalkan terlalu apa namanya kecil bisa pakai IV gap gitu ya, yang biru atau kateter urin gitu nggak apa-apa, kita spool aja dengan NaCl hangat, lalu kita kasih antibiotiknya. Antibiotik bisa ampicillin dulu atau moflagil juga boleh gitu. Kalau ada flagellstatin boleh dikasih dok. Jadi kalau kucing misalnya kita kasih 1/4 sehari 1 kali. Jadi dimasukin aja
ke vulvanya, nanti dia akan lurus sendiri. Jadi dia akan masuk ke dalam si uterusnya gitu. Nah, untuk obat-obatan kalau misalkan mau langsung tembak, boleh double antibiotik, Dok. Jadi kita bisa kasih amoxiclav dan kita bisa kasih enrofloxacin karena dua antibiotik ini yang benar-benar penetrasi di uterus gitu ya. Kalau Flagyl kita sebenarnya udah nggak pakai lagi karena sudah banyak yang resistensi. Jadi dulu kita kalau pyometra biasanya pakai Flagyl infus dari 2 kali selama 3 sampai 5 hari, tapi sekarang kita sudah tidak pakai lagi karena dari evaluasi darahnya tidak mengalami perbaikan seperti itu. Jadi kita sudah berganti dengan mendapatkan jurnal-jurnal yang baru, 2 antibiotik itu amoxiclav dan enofloxacin yang mumpuni nih untuk adanya infeksi dari rahimnya seperti itu. Tapi kalau enrofloxacin tetap waspada untuk fungsi ginjalnya, Dok. Apalagi kalau kucingnya sudah umurnya tua, khawatir nanti juga akan berefek ke ginjal dan ke retinanya ya, Dok ya. Jadi khawatir juga akan mengalami masalah di bola matanya gitu. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Harus pastikan dulu kondisi kucingnya oke dan sehat gitu ya. Kalau misalkan mau amannya ya boleh pakai amoxiclav dulu tidak apa-apa. Cuma untuk Flagyl-nya boleh pakai yang Flagystatin itu. Dan untuk pembersih dari rahimnya, jadi biar rahimnya itu kontraksi, boleh tuh dikasih oksitosin dulu setelah kejadian itu ya. Jadi setelah kita traksi, kita angkut keluar anaknya dan kondisi mati, kita bisa suntik oksitosin, jadi biar dia rahimnya itu mengkerut, jadi yang di dalam kayak cairan radang itu bisa keluar secara sendirinya. Kalau misalkan sudah seperti itu, kita boleh lanjutkan dengan metilbrometrin yang tadi saya bilang. Kalau di pasaran bisa Metergin, bisa Blade Stop gitu ya. Itu bisa rutin diberikan selama seminggu. Cuma kalau mau ya harus disuruh kontrol ya, Dok ya. Khawatir nanti kita harus USG lagi apakah memang ada pembesaran di uterusnya atau tidak. Khawatir ya nanti bisa terjadi infeksi rahimnya gitu. Tapi untuk penanganannya sebaiknya seperti itu sih, Dok. Gitu. Oke, wah sangat jelas sekali ini ya. Ilmu baru untuk saya sih ilmu baru gitu ya, tapi mungkin untuk kolega ada yang sudah mengerti. Tapi ini semoga menambah wawasan dalam maternity ya, itu seperti itu. Oke, semoga menjawab. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh di ini. Berarti nanti amoxicillin clavulanate ya, Dok ya, sama Enpro ya. Iya, itu Kalau yang bagus. amoxicillin aja itu kan suka ada tuh yang Intramox gitu ya, salah satunya. Itu apakah sama apa gimana? Kalau Ini mau nambahin ya pakai ini. amoxicillin ya, kalau mau pakai amoxicillin aja itu kalau yang patus normal, Dok. Jadi kalau dia Oh lahirnya gitu, secara oke oke. normal, boleh tuh dikasihnya amoxicillin aja. Oh Karena gitu. nggak akan nendang nih kalau ada infeksi seperti itu. Jadi kita harus Oh oke kombinasi oke. pakai amoxicillin. Amoxiclav ya. Oke. Oke, makasih Dok. Ini saya nambah-nambahin ya, ngelama-lamain. Maaf nih. Oke, kita lanjut lagi ini. Ini udah ya tadi ya, pertanyaan ke-7 itu sama sudah saya bacakan tadi dari chat. Kemudian ini ada pertanyaan ke-8 dari Tiara Apang Esti. Izin bertanya Dok Nisa, apakah sekiranya dokter pernah menemukan kasus partus yang berjeda dari anak pertama ke anak berikutnya? Kemudian bagaimana kita bisa menentukan kelahiran tersebut masih ditunggu secara normal atau harus sesar? Ini kurang lebih sama ya sama pertanyaan keberapa tadi itu? 4 kali Ya, ya. kurang Tapi lebih boleh sama. silahkan di review lagi Ya, mungkin. kalau anjing atau kucing yang dititip di klinik, saya sih nggak pernah ya, Dok ya, sampai berhari-hari ataupun sampai nunggu lama. Karena kan pasti kita cek terus untuk USG-nya secara berkala gitu ya. Khawatir kalau terlalu lama juga kasihan induknya. Pasti kan dalam kondisi yang dia capek, meregan gitu. Kondisinya nggak fit gitu. Kita juga harus pertimbangkan dari kondisi induknya gitu. Nah, kalau misalkan nih kucing atau anjingnya itu di rumah, lalu datang baru ke poliklinik nih, oh kemarin sudah lahiran, Dok, gitu. Ini kira-kira kok masih ada perutnya kok gede ya, Dok ya, gitu. Nah, kita cek ternyata masih ada. Kalau dari bentukan USG-nya, cairan ketubannya itu sudah mulai tipis, lalu nggak ada perjalanan, apalagi kondisi induknya nggak mau makan,
baiknya sih dilakukan sesar dok, gitu. Karena secara klinis aja induknya sudah nggak bisa untuk kontraksi karena sudah beda hari nih, beda jarak juga jauh kan ya jarak dari kelahiran pertama dengan kelahiran kedua. Khawatir ya itu tingkat kontraksinya juga mulai berkurang. Kalau pengen dicoba untuk normal ya silahkan, kita bisa kasih oksitosin. Cuma harus disounding lagi ke owner. Khawatirnya kalau misalkan terlalu lama juga bisa anaknya yang di dalam ini masih hidup, nanti bisa meninggal. Kebanyakan kasus yang seperti itu, waktu kita operasi atau kita buka anak dari ketubannya itu, ketubannya sudah kuning-kuning dok. Jadi dia sudah mengalami namanya aspiration mekonium gitu ya. Jadi dia bisa ngisep dari mekoniumnya sendiri. Mekonium itu adalah BAB pertamanya mereka. Jadi kalau udah kuning-kuning ketubannya, itu khawatir anaknya nanti bisa sepsis dok. Jadi harus hati-hati nih kalau udah seperti itu perlu antibiotik gitu ya untuk anaknya ya. Jadi kalau kelamaan di dalam kandungan juga nggak bagus sebenarnya dok gitu. Jadi dari segi anaknya maupun dari induknya gitu dok. Oke, ini masih ada cukup banyak waktu ya. Kita lanjutin lagi dok. Masih kuat dok? Mau minum dulu boleh. Kalau misalkan Ya, mana dok. mau jeda dulu. Oke, ini kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan 9. Ini dari Riri. Kapan idealnya pemberian metildometrin injeksi dok? Karena bleeding postpartum nifas normal terjadi. Ya, oke. Nah, kalau injeksi biasanya kita pas dia habis partus di hari itu ya, kita bisa sekali injeksi. Habis itu kita nggak usah injeksi lagi dok, tapi diganti per oral. Untuk penggunanya bisa 1 minggu aja. Jadi kan itu untuk memperlancar dari darah yang keluar agar dia bisa benar-benar habis dan stop gitu intinya ya. Jadi dari si metildometrin ini gitu. Kalau mau dilanjut, kita harus lihat dulu apakah darah sisa nifas yang keluar itu warnanya bagus atau tidak. Karena ada beberapa kasus yang setelah lahiran, darah sisa nifasnya itu nggak merah ataupun nggak pink. Ada yang kalau bagus kan bening ya, kalau udah bener-bener bersih gitu, udah nggak ada darahnya. Itu ada yang sampai lendir, nanah, purulen itu juga bisa terjadi. Jadi kita bisa extend sampai 2 minggu ataupun 3 minggu, kita harus cek USG lagi apakah memang ada sisa nih di dalam kandungan atau uterusnya gitu. Kalau seperti itu dari pemberian metildometrin kita juga bisa pertimbangkan untuk pemberian antibiotiknya gitu dok. Jadi kalau mau pakai injeksi ya pas setelah dia lahiran kita kasih injeksi, kemudian kita bisa lanjutkan perolah selama 1 minggu, lalu dilihat lagi darah sisa nifasnya seperti apa. Kebanyakan kasus itu setelah 1 bulan masih keluar dikit-dikit gitu, karena kan owner worry ya, lihat kok masih keluar sih dok, apalagi kalau ownernya yang bener-bener deket nih sama hewannya gitu ya. Itu nanti kita bisa pakai obat-obatan herbal gitu ya dok, kayak Yunan Bayo itu bisa dipakai juga sebagai stop pendarahan gitu. Baik, terima kasih Dr. Niza jawabannya. Pertanyaan selanjutnya boleh? Oke, pertanyaan 10 dari Dr. Rebecca. Malam dok, izin bertanya, saya pernah ada kasus kucing kurang lebih umur 1 tahun datang ke praktek dengan keluhan sedang bunting, kurang lebih 45 hari, tetapi mengeluarkan cairan merah kecoklatan. Setelah saya cek USG, saya menemukan bentukan fesus dengan jantung normal dan aktif, tetapi ada akumulasi cairan melebihi normal dan mengarah ke piometra. Langkah apa yang kita ambil untuk penanganan, dok? Apakah bisa diberikan pengobatan oral dengan tetap mempertahankan fetus untuk bisa lahir normal atau bagaimana? Mohon pencerahan, terima kasih. Nah, saya juga pernah, kalau nggak salah kejadiannya, tapi waktu itu di saya cuma numpang USG, jadi Nggak tahu kelanjutannya ya dok ya. nggak ditanya, jadi oke, mangga dok. Oke deh. Nah, ini memang kalau kucing agak-agak sering nih kayak gini nih. Jadi kalau waktu USG ternyata 45 hari. Oh, terus ditemukan nih ada kayak akumulasi cairan di uterus sebelahnya atau di atasnya atau di bawahnya gitu ya, Dok ya. Nah, ini bisa kita langsung kasih antibiotik, Dok, karena khawatir kan bisa ada
ada infeksi gitu ya. Antibiotiknya juga harus yang aman nih buat si fetusnya. Yang tadi saya bilang bisa menggunakan amoxiclav gitu ya sesuai dengan dosis. Kalau untuk flagyl sih kita tidak sarankan dok untuk diberikan karena khawatir akan diefek ke anaknya nanti gitu. Kalau Metergin juga kita belum bisa kasih, harus nanti setelah dia lahiran baru kita berikan. Itu sih dok. Kalau bisa normal atau enggaknya ya nanti tergantung dari gejala klinis pas waktu lahirannya. Harusnya sih bisa normal, tapi harus lihat lagi nih apakah nanti anaknya ini akan melewati dari si cairannya itu. Kan kalau misalkan melewati khawatir infeksi juga bisa ya dok ya. Kalau misalkan harus sesar itu sebenarnya lebih baik karena kita bisa bersihkan si kotoran atau cairan radangnya itu gitu. Walaupun tidak benar-benar maksimal, tapi kita bisa bersihkan, kita bisa kasih pengobatan antibiotik yang lebih lanjut untuk kucingnya seperti itu. Itu lebih bagus sih dok daripada kita biarkan dia normal, kita tunggu dulu karena khawatirnya infeksinya itu bisa berkepanjangan dan induk juga udah nggak kuat nih untuk menahan dari infeksi tersebut. Gitu dok. Baik, terima kasih Dok Nisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 11. Wah, pada semangat nih kayaknya bertanya. Oke, dari Nur Maulida Hasanah. Halo Dok Nisa, saya Nurma dari Kota Serang. Saya mau bertanya Dok, satu, apakah pada anjing ketika ia bunting juga bisa mengalami mual-mual dan muntah? Jadi saya pernah menemukan kasus anjing tersebut dalam kondisi bunting, muntah-muntah tanpa disertai diare. Karena di sini tidak ada pemeriksaan penunjang, jadi saya juga tidak bisa mengecek apapun. Nah, jika ada morning sickness, Dok, apakah kucing juga bisa? Nomor 2, suplemen apa saja yang bagus untuk hewan bunting selain kalsium, Dok? Oke, nah ini agak-agak sulit ya kalau misalkan nggak ada diagnosa penunjang untuk pemeriksaan kebuntingan sih gitu. Kalau morning sickness biasanya memang di anjing, tapi ada beberapa kucing juga yang mengalami, tapi nggak lama sih dok. Jadi memang sekali atau 2 kali saja, jadi tidak berlanjutan gitu ya. Kalau berkelanjutan khawatir ada penyakit lain nih dok, gitu. Jadi harus dibawa ke dokter, kita harus pantau, harus berikan infus, kita berikan anti muntah, khawatir nanti malah dehidrasi kalau misalkan terus-terusan muntah. Terus kita juga harus tanyakan, kalau anjing, kucing juga vaksinasinya gimana? Apakah lengkap atau tidak? Untuk obat cacingnya seperti apa? Karena kalau ada cacing juga bisa menyebabkan muntah sebetulnya gitu. Oke, nah terus kalau misalkan suplemen, nah ini harus hati-hati juga nih. Mungkin next time bisa dibahas nanti ya untuk suplemen pada masa kebuntingan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin tidak diberikan suplemen pada saat kebuntingan dengan catatan makanannya sudah bagus. Jadi ada merek-merek tertentu yang mengandung protein yang cukup, lalu ada EPA, DHA, dan asam folat yang bagus untuk perkembangan dari fetusnya seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa memakai produk tersebut, bisa menggunakan papi atau kitten karena proteinnya yang tinggi gitu ya. Kalau tidak ada asam folat nih di dalam pakannya gitu ya, itu nanti kita bisa kasih suplementasi nih dok ke owner, jadi kita racikin sendiri gitu ya. Nah, untuk asam folat ini kenapa penting buat si perkembangan fetus? Karena kalau misalkan kurang itu bisa mengindus dari perkembangan klef palat gitu ya. Kalau misalkan kebanyakan vitamin A juga bisa dok untuk timbulnya dari cacat genetik seperti klef palat. Jadi harus hati-hati pemberian dari vitamin A maupun vitamin-vitamin lainnya. Nah, kalau kalsium sebetulnya sih ini agak-agak tricky. Kalau makanannya sudah bagus, tidak perlu kalsium dok sebetulnya. Asal banyak makan, jadi kalau bunting kan dia makannya ad libitum ya, jadi benar-benar terus-terusan dikasih dan tidak akan kekurangan. Dari kalsium dari makanan saja itu sudah cukup. Dari apa namanya AFCO, jadi untuk organisasi food organisasi dunia itu juga sudah lebih nih dari kalsium yang dibutuhkan dari kucing maupun anjing yang bunting sebetulnya.
Cuma kalau memang mau kasih kalsium, tetap dilihat lagi apakah pakannya itu sudah sesuai standar atau belum. Kalau kelebihan, nanti khawatirnya pertulangannya itu jadi keras, Dok. Jadi tidak bisa melahirkan secara normal khawatirnya. Jadi khawatir juga nanti adanya timbal balik nih antara hormon dari kalsiumnya sendiri gitu. Jadi kalau bisa, kalau makanannya sih harus dibagusin dulu, nggak usah kasih suplemen macam-macam. Kalau misalkan makanannya yang nggak bagus, ya kita sebagai dokter harus berikan suplemen seperti asam folat. Itu penting sih untuk perkembangan dari fetusnya gitu. Kalau bisa sebelum dia hari ke-30 ya dok ya. Gitu. Kalsiumnya harus hati-hati diberikan. Oke, terima kasih dok. Tapi saya punya pertanyaan nih, anti muntah yang aman buat yang lagi bunting tuh apa dok? Oke, kalau on center masih aman sih dok. Anjing kucing ya? Ya, anjing kucing masih aman. Dosisnya perlu disesuaikan apa biasa? Oh biasa aja nggak apa-apa. Oke. Baik, ini pertanyaan kurang lebih masih ada 7 lagi. Tapi Waduh. waktu sudah jam 9:30 ini. Jadi kami dari panitia mohon maaf banget, jadi kita cut sampai di sini dulu ya dok Anissa nggak? Oke, Boleh, nggak baik. apa-apa. Maaf ya nggak bisa jawab semuanya. Nah, Masih ada nanti pertanyaan. mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya ya dok ya, jadi bisa puas-puasin buat bertanya lagi. Boleh. Oke. Kalau mau japri boleh, kalau mau tanya ya dok ya. Oh iya, nanti kita ini kan ya, apa namanya, boleh di-share kontaknya ya dok. Ya boleh, nggak apa-apa. Baik. Baik, dengan demikian saya berakhir sudah sesi diskusi pada malam hari ini, dan kegiatan kita selanjutnya adalah closing statement dari Dok Nisa. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Dokter Di maupun sponsor-sponsor yang telah menyelenggarakan acara ini, karena memang maternity di anjing dan kucing belum terlalu banyak dibahas gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi wawasan bagi para dokter-dokter sekalian. Kalau misalkan ada mahasiswa juga mungkin dalam prakteknya nanti bisa tahu nih apakah memang agak-agak tricky, soalnya kalau untuk maternity memang harus jam terbangnya sih harus berkali-kali menemukan kasus, baru nanti kita bisa ambil poinnya seperti apa gitu. Nah, mohon maaf kalau misalkan ada salah atau maupun banyak pertanyaan nggak bisa dijawab, nanti nggak apa-apa kalau ada kasus bisa share aja, tanya, kita diskusi mengenai maternity, reproduksi maupun pediatri gitu. Oke, terima kasih. Baik, Dok Nisa, terima kasih. Kita punya sesuatu nih buat Dok Nisa. Mbak Nis, boleh di-share? Nah, ini dia. Kita punya sertifikat apresiasi pada Dokter Hewan Aniza Diah Kartika Maharani sebagai narasumber pada kegiatan podcast ke-70 Dr. Be The Vet Show, Dog and Cat Terima Maternity. kasih. Mohon diterima ya dok. Nah, untuk gimmick dan sertifikatnya akan dikirimkan nanti ke tempatnya Dok Nisa ya. Mungkin besok insya Allah. Oke, thank you, thank you. Oke. Baik. Dengan demikian berakhir juga sesi kita pada malam hari ini, podcast number 70 Dr. Be The Vet Show, Dog and Cat Maternity dengan narasumber Dr. Hewan Nisa. Podcast ini dapat diselenggarakan atas kolaborasi Dr. Be The Vet Show dan PDHB Dr. Hewan Cucu Kartini Sayuti. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, ada PT Mulia Karya Vetatama, ada Boehringer Ingelheim Indonesia, dan PT Zoetis Animal Health Indonesia. Baik, terima kasih kepada Dr. Nisa atas kesediaannya menjadi narasumber pada malam hari ini.
Dan tidak lupa juga kepada seluruh kolega yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa lagi di sesi Dr. B selanjutnya. Dan kami akan selalu menghadirkan topik-topik menarik mengenai dunia kedokteran hewan. Baik, semoga sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some things just belong together, like treating for internal and external parasites in one dose. Broadline, the most complete all-in-one treatment available for cats. Fleas, ticks, worms, done in one. It's one for the bookkeepers and the book eaters. One for the laundry sorters and the sneaky hoarders. One for the green thumbs and their helpful ones. New NexGard Spectra, the most complete flea, tick, heartworm and intestinal worm protection in just one monthly chew. NexGard Spectra, just one chew, so easy for you. Keeping your dog safe from parasites should be easy. Let's go! Because when they're out doing what they love, you want to know they're protected. That's why more Australian pet owners and their dogs love NexGard Spectra, the most complete parasite protection in one tasty chew. NexGard.
No matter what's going on in our lives, they look to and rely on us. So, how can you help protect your dog from fleas and ticks? Your solution is simple but powerful. Simparica. Simparica makes your dog's protection easy and convenient by killing fleas and ticks all month long. It's easy to administer, coming in a great-tasting chewable. Simparica protects your dog by killing fleas and ticks quickly and lasts for 35 days. Remember, protecting your best friend from fleas and ticks starts with you. Choose Simparica